Ge. Halo, nama saya Muhammad Andika Hasan dengan NIM 202355202165. Saya di sini sebagai CEO dan CSO. Perkenalkan, nama saya Rugaya Rumalolas dengan NIM 202355202028. Role saya di sini sebagai marketing dan tester. Halo, perkenalkan saya Fadil Fadlur Rahman Amin Buamuna dengan NIM 202355202092. Di sini role saya sebagai UI UX designer dan software implementator. Perkenalkan, saya Sahrul Ramadhani dengan NIM 202355202155. Di sini role saya adalah software developer dan CSO. Perkenalkan, nama saya Farul Ardiansyah Tamimi dengan NIM 202355202078. Saya di sini role-nya sebagai UI UX design dan software sistem analis. Metode spiral, pendekatan powerful untuk manajemen proyek. Metode spiral adalah pendekatan interaktif dan kolaboratif untuk manajemen proyek, dengan fokus pada identifikasi risiko dan perbaikan terus-menerus. Metode ini memungkinkan tim untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan proses seiring berjalannya proyek. Sejarah metode spiral. Metode spiral pertama kali diperkenalkan oleh Barry Boehm pada tahun 1986 untuk mengatasi kelemahan model pengembangan perangkat lunak tradisional seperti waterfall. Model ini dibuat agar lebih fleksibel dan mampu mengakomodasi perubahan yang sering terjadi dalam pengembangan software. Metode spiral menggabungkan pendekatan iteratif atau pengulangan dengan manajemen risiko. Setiap tahapan pengembangan dilakukan dalam beberapa putaran atau siklus yang mencakup perencanaan, analisis risiko, pengembangan, dan evaluasi. Dengan cara ini, proyek bisa dikembangkan secara bertahap sambil mengidentifikasi dan mengatasi risiko sejak dini. Model ini populer karena dapat menangani proyek-proyek kompleks dan memungkinkan perubahan pada setiap siklus tanpa mengganggu keseluruhan proses pengembangan. Metode spiral menjadi dasar bagi banyak metode pengembangan perangkat lunak modern dan masih digunakan hingga saat ini. Memahami model spiral. Nah, yang pertama, perencanaan. Perencanaan itu meliputi mengidentifikasi tujuan, alternatif, dan batasan. Yang kedua, analisis risiko. Menilai risiko yang terkait dengan setiap alternatif. Yang ketiga, pengembangan. Membangun dan menguji prototipe atau produk. Dan terakhir adalah evaluasi. Mengevaluasi prototipe atau produk dan mendapatkan umpan balik. Fase-fase kunci metode spiral. Ada 3 fase-fasenya, yaitu komunikasi, perencanaan, dan pemodelan. Komunikasi, memahami kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan. Perencanaan, menetapkan tujuan, lingkup, dan strategi pengembangan. Dan yang terakhir, pemodelan. Pemodelan itu mengembangkan prototipe dan model konseptual. Selanjutnya, keunggulan model spiral. Yang pertama, manajemen risiko, mengidentifikasi dan mengurangi risiko sejak awal. Lalu yang kedua, fleksibilitas, memungkinkan penyesuaian saat kebutuhan berubah. Yang ketiga, umpan balik, mendapatkan umpan balik pemangku kepentingan secara berkala. Dan yang terakhir, kualitas, mendorong perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya, kekurangan model spiral. Yang pertama, biaya mahal. Pendekatan ini membutuhkan sumber daya yang besar, termasuk biaya waktu dan tenaga kerja. Yang kedua, kesulitan pengelolaan. Model ini melibatkan berbagai fase dan iterasi. Pengelolaan proyek dapat menjadi rumit. Yang ketiga, kebutuhan keahlian tinggi. Tim yang terlibat harus memiliki pemahaman mendalam mengenai analisis risiko dan pengembangan sistem yang iteratif. Yang keempat, dokumentasi berlebihan. Setiap iterasi dan tahapan dalam model ini memerlukan dokumentasi yang komprehensif yang dapat memperlambat proses pengembangan. Selanjutnya, mengidentifikasi dan memitigasi risiko. Yang pertama, analisis risiko, identifikasi dan evaluasi risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Lalu strategi mitigasi, kembangkan rencana untuk mengurangi dampak dan kemungkinan risiko.
Lalu pemantauan berkelanjutan secara proaktif, memantau dan merespon risiko saat muncul. Dan yang terakhir, budaya manajemen risiko. Tanamkan kesadaran tentang manajemen risiko di seluruh organisasi. Selanjutnya, pengembang integratif dan perbaikan berkelanjutan. Yang pertama, membangun dan menguji produk atau fitur baru. Yang kedua, umpan balik. Mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan. Yang ketiga, evaluasi. Menilai kinerja dan mengidentifikasi area perbaikan. Yang keempat, perbaikan. Mengoptimalkan produk berdasarkan umpan balik. Keterlibatan dan kolaborasi pemangku kepentingan. Kepentingan pertama adalah klien menyampaikan kebutuhan dan memberikan umpan balik. Kemudian ada tim berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Kemudian manajemen memberikan dukungan dan mengawasi kemajuan proyek. Kemudian ada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan terlibat dalam pengambilan keputusan dan validasi hasil. Selanjutnya adalah menerapkan metode spiral dalam praktik. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan adalah pahami tujuan, batasan, dan ekspektasi pemangku kepentingan. Kemudian ada analisis risiko, evaluasi risiko, dan kembangkan rencana mitigasi. Kemudian ada pengembangan iteratif, adalah bangun prototipe, dapatkan umpan balik, dan lakukan perbaikan. Kemudian kolaborasi, libatkan tim dan pemangku kepentingan dalam setiap tahap. Semua tak baik saja.